boleh kasih tahu nggak sih Bang untuk hari ini agendanya sendiri datang ke PN Jakarta Selatan? Ya, seperti yang kita ketahui hari ini adalah sidang perdana permohonan pra peradilan kami. Ya, itu dulu yang bisa kami sampaikan. Untuk kelanjutannya kita tunggu nanti setelah persidangan selesai, itu aja ya. Terkait apa sih, Bang? Ya tentu saja terkait dengan laporan yang sedang dihadapi oleh klien kami, Dr. Richard, itu aja. Yang mana Bang? Yang di mana, Bang? Yang di Polda Metro Jaya. Ini Polda. Pra peradilannya terhadap siapa, Pak? Terhadap Iya, nantilah ya setelah persidangan. Cuman yang pasti begini, saya ini juga kadang-kadang dengan teman-teman wartawan ini juga heran. Boleh nggak sih narasumber ini anonimus? Muncul di media pakai topeng, boleh atau enggak? Anonimus itu hanya untuk keselamatan daripada narasumber. Ingat loh, itu kode etik jurnalistik. Jadi kalau ada orang muncul pakai topeng, entah dia siapa, anonimus, boleh nggak menjadi narasumber? Nah, oleh karenanya berhati-hati kalau cari narasumber, begitu loh. Nah, yang terakhir saya mau sampaikan, saya mau menggunakan sedikit lagu nih. Tapi buka dulu topengmu, itu aja ya. Oke Bang, kalau boleh tahu Bang, Oke, alasannya Bang. mengajukan Alasan pra mengajukan pra pra gimana peradilan Bang? Kenapa? Alasannya Bang untuk mengajukan pra Bang? Karena ini sudah menyangkut materi, nanti kami akan sampaikan. Tetapi karena sidang belum dimulai, kami belum bisa menyampaikan materinya seperti apa, begitu ya. Tapi yang pasti, secara hukum, kami meyakini bahwa Dr. Richard itu dalam posisi yang secara hukum nih tidak bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Ya. Karena banyak hal, kami memiliki dasar-dasar hukum yang menurut kami itu adalah dasar hukum yang seharusnya diterapkan. Nah, menurut kami ada kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan selama ini. Nah, tetapi untuk lebih terangnya kami tidak bisa menjelaskan karena itu bagian dari materi hukum. Tapi kami yakin sekali bahwa posisi Dr. Richard secara hukum tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Itu yang utama. Itu keyakinan kami sebagai penasihat hukum Dr. Richard. Bang, berarti permohonan pra peradilan ini terkait status tersangka? Oh tidak. Pra peradilan itu kan banyak hal. Kalau status tersangka tidak. Dr. Richard belum sebagai status tersangka. Itu aja. Oke, berarti termohonnya siapa untuk abang pra peradilan tadi? Ya kalau kita dilaporkan di Polda Metro ya tentu termohonnya dari Polda Metro dong. Oke, siapa lagi selain Polda Metro? Udah itu aja. Oh ya, berarti tidak ada kaitannya dengan status Richard ini tersangka ya? Tidak ada. Pra peradilannya ya? Ya. Nah, lucunya begini, pra peradilan itu kan sifatnya sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan. Salah satunya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, sah atau tidak sahnya penyidikan. Yang kita lawan itu adalah aparat penegak hukumnya. Ya kan, bukan pelapornya. Nah, kenapa tuh pelapor koar-koar akan menghadapi Dr. Richard, untuk apa sih? Ayolah kita bertarung dalam koridor hukum, bukan dalam koridor-koridor yang lain, khususnya koridor media sosial. Buat apa yang begitu-begitu kita tanggapin begitu? Tapi untuk hari ini Sendiri ada nggak sih Bang hari ini, Bang? Siapa? Dr. Richardnya Bang? Kan cukup diwakilkan, Katanya masih tidak diwajibkan untuk hadir Bang ya? tidak diwajibkan, apalagi pelapor. Tidak ada urusan dengan pelapor di sini. Itu dulu ya. Oke, makasih ya Bang. Ya, selamat siang Cumi Lovers, kembali lagi bersama saya Bima Koswara. Hari ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana ini merupakan agenda dari Dr. Richard Lee mengenai agenda pra peradilan. Namun Dr. Richard Lee tidak diwajibkan untuk hadir, hanya penasihat hukum dari Richard Lee yang hadir itu atas nama Jeffrey Simatupang. Pihak Dr. Richard Lee atas nama Jeffrey Simatupang menegaskan bahwa Dr. Richard Lee tidak akan menjadi tersangka maupun saat ini status dari Richard Lee belum jadi tersangka. Jadi untuk mengajukan pra peradilan bukan hanya
keberatan seseorang menjadi tersangka, tapi masih ada faktor lain untuk seseorang mengajukan pra peradilan. Dijadwalkan untuk persidangan itu pada jam 9, namun sampai sekarang persidangan masih belum dimulai. Ini merupakan kasus di Polda Metro Jaya atas pelapornya yaitu Doktiv dan terlapornya itu adalah Dr. Richard. Ya, ini adalah suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Cukup ramai karena lebih tepatnya hari ini adalah hari Senin, tanggal 11 Agustus tahun 2025. Hari ini agendanya sendiri datang ke PMA Jakarta Selatan. Ya, seperti yang kita ketahui, hari ini adalah sidang perdana permohonan pra peradilan kami. Ya, itu dulu yang bisa kami sampaikan. Untuk kelanjutannya kita tunggu nanti setelah persidangan selesai, itu aja ya. Terkait apa sih, Bang? Ya tentu saja terkait dengan laporan yang sedang dihadapi oleh klien kami, Dr. Richard, itu aja. Yang mana bang? Yang di mana, Bang? Yang di Polda Metro Jaya. Ini Polda. Pra peradilannya terhadap siapa, Pra-peradilan Pak? terhadap Iya, nantilah ya setelah persidangan. Cuman yang pasti begini, saya ini juga kadang-kadang dengan teman-teman wartawan ini juga heran. Boleh nggak sih narasumber ini anonimus? Muncul di media pakai topeng, boleh atau enggak? Anonimus itu hanya untuk keselamatan daripada narasumber. Ingat loh, itu kode etik jurnalistik. Jadi kalau ada orang muncul pakai topeng, entah dia siapa, anonimus, boleh nggak menjadi narasumber? Nah, oleh karenanya berhati-hati kalau cari narasumber, begitu loh. Nah, yang terakhir saya mau sampaikan, saya mau menggunakan sedikit lagu nih. Tapi buka dulu topengmu, itu aja ya. Oke Bang, kalau boleh tahu Bang, Oke, alasannya alasan mengajukan mengajukan pra-peradilan pra-peradilan gimana sendiri Bang? kenapa? Kenapa? Alasannya Bang untuk mengajukan pra-per Bang? Karena ini sudah menyangkut materi, nanti kami akan sampaikan. Tetapi karena sidang belum dimulai, kami belum bisa menyampaikan materinya seperti apa, begitu ya. Tapi yang pasti, secara hukum, kami meyakini bahwa Dr. Richard itu dalam posisi yang secara hukum nih tidak bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Ya, karena banyak hal kami memiliki dasar-dasar hukum yang menurut kami itu adalah dasar hukum yang seharusnya diterapkan. Nah, menurut kami ada kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan selama ini. Nah, tetapi untuk lebih terangnya kami tidak bisa menjelaskan karena itu bagian dari materi hukum. Tapi kami yakin sekali bahwa posisi Dr. Richard secara hukum tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka.